Aku berdiri di teras rumahnya, tangan masih gemetar, setelah mendengar semua hinaan dari calon mertuaku. Katanya, aku tak pantas mendampingi anaknya, hanya karena aku bukan PNS. Dan yang lebih menyakitkan, pacarku hanya diam, menunduk, seolah semua itu benar. Padahal aku sudah berjuang mati-matian untuk bertahan. Tapi mungkin ini bukan tentang cinta, tapi tentang harga diri yang diinjak tanpa ampun. Aku memilih pergi, dan saat aku kembali, aku bukan lagi guru honorer yang mereka remehkan. Assalamualaikum, selamat datang di Chanel Bercerita. Di sini kita akan sama-sama memetik pelajaran hidup dari setiap kisah. Baik kisah viral, nyata, dan fiktif, mari kita dengarkan bersama. Langit mendung menyelimuti kota Solo pagi itu, udara terasa lembab, pertanda hujan bisa turun kapan saja, di ruang guru sebuah sekolah menengah negeri. Gendis duduk sambil menatap layar ponselnya yang retak di sudut kiri bawah. Ia baru saja menerima notifikasi transfer gaji dari bendahara sekolah. 800.000, jumlah yang sama seperti bulan lalu, dan bulan-bulan sebelumnya sejak ia diangkat menjadi guru honorer 3 tahun lalu. Gendis menghela nafas panjang, ia tidak ingin mengeluh, tidak sekarang, tidak juga esok, tapi kadang rasanya berat menanggung kenyataan bahwa ia yang sudah mengabdi dan mendidik anak bangsa dengan sepenuh hati harus menerima gaji yang tak cukup untuk hidup layak. Bahkan, untuk bayar kos dan beli pulsa saja, ia harus memutar otak. Namun, bukan Gendis namanya jika menyerah. Setiap sore selepas mengajar, ia akan bergegas menuju rumah para murid privatnya, mulai dari anak-anak SD, SMP, bahkan orang dewasa yang ingin memperbaiki kemampuan bahasa Inggris mereka. Itu sebabnya, meskipun penghasilannya dari sekolah kecil, ia masih bisa membantu kebutuhan keluarganya di rumah. Ya, di rumah. Ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Kadang ada pekerjaan, kadang tidak. Ibunya membuka warung kecil di kantin sekolah, menjual gorengan, es teh, dan nasi bungkus murah untuk para siswa. Hidup mereka sederhana, jauh dari mewah, tapi penuh cinta dan kejujuran. Gendis, ngajar privat lagi, ya? Tanya Mbak Rini, rekan guru bahasa Indonesia yang duduk di seberangnya. Gendis mengangguk sambil tersenyum. Iya, Mbak, di rumahnya Nare, jam 5. Habat kamu. Semangat terus ya. Kalau aku sih nggak kuat kerja 2 tempat begitu. Tapi zaman sekarang memang harus cari tambahan. Gendis mengangguk setuju. Ia tahu hidup ini keras, dan hanya mereka yang tak berhenti berusaha yang bisa bertahan. Di sela kesibukannya, ada satu hal yang membuat Gendis tetap kuat. Galih. Galih adalah pacarnya, seorang guru juga. Mereka berdua bertemu di organisasi kampus sewaktu kuliah. Galih adalah kakak tingkat, satu jurusan di Fakultas Keguruan, lebih dewasa dan bijak. Dari awal, Galih memang berbeda. Ia tidak gengsi dekat dengan Gendis, meskipun tahu latar belakang keluarga Gendis sangat sederhana. Bahkan, Galihlah yang pertama kali memperkenalkan Gendis kepada keluarganya. Awalnya, hubungan mereka berjalan lancar. Keluarga Galih menerima Gendis dengan ramah. Ibu Galih, yang dipanggil Tante Puspa, bahkan sering mengajak Gendis mengobrol tentang dunia pendidikan. Tante Puspa adalah kepala sekolah TK, sedangkan ayah Galih seorang guru olahraga. Mereka keluarga guru yang dihormati dan dikenal luas di Solo. Gendis sempat berpikir, mungkin inilah jalannya, meskipun ia bukan dari keluarga berada, mungkin cinta yang tulus akan cukup untuk menyatukan mereka. Tapi itu sebelum segalanya berubah. Semenjak awal tahun ini, Galih diangkat menjadi PNS. Sebuah kabar bahagia yang seharusnya dirayakan bersama. Namun entah mengapa, sejak saat itu, sikap Tante Puspa berubah total. Ia yang dulu hangat kini mulai menunjukkan tanda-tanda dingin. Ia yang dulu mengajak Gendis makan bersama, kini lebih sering menghindar. Bahkan, ucapan-ucapannya mulai terasa menyakitkan. Waktu itu, saat Gendis berkunjung ke rumah Galih, Tante Puspa berkata dengan nada seolah basa-basi, tapi menusuk, "Kamu belum lulus tes CPNS.
Ya, Endis. Belum, Tante. Insya Allah coba lagi tahun depan. Oh, ya semoga berhasil ya. Soalnya zaman sekarang, kalau nggak jadi PNS tuh berat hidupnya, susah masa depan. Gendis hanya tersenyum, meskipun dadanya terasa sesak. Ia tahu, kalimat itu bukan sekadar kekhawatiran, tapi bentuk keraguan. Galih, seperti biasa, hanya duduk di dekat ibunya tanpa banyak bicara. Mungkin ia bingung harus bersikap seperti apa, atau mungkin ia memilih diam karena tak ingin melawan ibunya sendiri. Tapi bagi Gendis, diam bukan netral, diam adalah ketidakberpihakan, dan ketidakberpihakan dalam cinta adalah luka yang dalam. Yang membuat luka itu semakin menganga adalah kenyataan bahwa mantan Galih, Ingrid, kembali ke Solo. Ingrid bukan wanita biasa. Ia baru menyelesaikan S2-nya di Jakarta, PNS muda yang cemerlang kariernya, dan berasal dari keluarga terpandang. Begitu Ingrid datang, Tante Puspa seolah mendapatkan harapan baru. Ia mulai membanding-bandingkan Gendis dengan Ingrid. Saat makan malam, ia berkata tanpa tedeng haling-haling, "Galih, kamu tahu kan Ingrid sekarang kerja di Dinas Pendidikan Provinsi. Hebat ya, anak itu. Lulusan luar kota, sopan, dan punya masa depan cerah." Gendis hanya diam sambil menatap nasi di piringnya yang tiba-tiba terasa hambar. Galih, seperti biasa, tak berkata apa-apa. Sejak hari itu, Gendis mulai merasa dirinya seperti orang asing. Setiap kali berkunjung ke rumah Galih, ia merasa seperti tamu yang tidak diundang. Senyum Tante Puspa terasa dipaksakan. Ucapan-ucapannya terasa seperti sindiran, tapi Gendis bertahan. Ia percaya, cinta bisa melewati semua itu. Ia yakin, Galih mencintainya, bahwa pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Tapi ia tidak tahu bahwa kadang cinta saja tidak cukup. Hari Minggu sore itu, Gendis kembali menginjakan kaki di rumah keluarga Galih. Meski hatinya sudah mulai terasa ragu, ia tetap mencoba mempertahankan hubungan yang telah dibangun selama 2 tahun. Ia datang membawa oleh-oleh kecil dari pasar, kue lapis legit kesukaan Tante Puspa. Namun, begitu tiba di ruang tamu, langkahnya seolah tertahan. Di sana, duduk seorang wanita cantik dengan riasan tipis, rambut panjang tergerai rapi. Mengenakan blus putih elegan dan rok kain formal. Senyumnya manis, sopan, dan sangat percaya diri. Itulah pertama kalinya Gendis melihat Ingrid secara langsung. "Oh, Gendis, kenalin, ini Ingrid," kata Tante Puspa dengan nada cerah, yang tak pernah digunakan lagi untuk menyapanya, teman lama Galih waktu SMA. Sekarang kerja di Dinas Pendidikan Provinsi. Gendis tersenyum kecil, berusaha ramah meski dadanya sesak. "Halo, saya Gendis," sapanya singkat sambil mengulurkan tangan. Ingrid menjabatnya sopan. "Saya sudah sering dengar tentang kamu dari Tante Puspa." Gendis tidak menjawab. Ia hanya menoleh sebentar ke arah Galih yang duduk di ujung sofa. Wajahnya canggung, namun tetap diam seperti biasa. Sore itu, Gendis merasa seperti orang asing di tengah keluarga yang dulu menyambutnya dengan hangat. Tante Puspa berbicara panjang lebar dengan Ingrid, membahas program kerja di Dinas Pendidikan, status PNS, dan berbagai pencapaian Ingrid. Sementara Gendis duduk terpaku, menggenggam gelas teh manis yang sudah mulai dingin. "Kalau jadi PNS tuh enak, Endis," kata Tante Puspa tiba-tiba sambil menoleh ke arahnya. "Stabil, jelas kariernya, jelas masa depannya. Nggak kayak honorer. Maaf ya Tante ngomong apa adanya." Seketika, ruangan terasa sangat sunyi bagi Gendis. Satu-satunya yang terdengar hanyalah detak jantungnya yang semakin kencang. Ia mencoba menghela napas dan membalas dengan tenang, "Saya juga sedang usaha, Tante. Insya Allah tahun depan ikut tas lagi." Tapi Tante Puspa hanya mengangguk singkat. Lalu, kembali tersenyum cerah ke arah Ingrid. "Ingrid ini dulu pernah deket sama Galih, loh," katanya sambil tertawa kecil. "Waktu SMA mereka juara lomba debat bareng, cocok banget dari dulu." Perlahan, Gendis bangkit dari tempat duduknya. "Saya pamit pulang dulu ya, Tante. Ada les privat malam ini." Tante Puspa hanya mengangguk tanpa menoleh. "Galih,
Dia tetap di sofa, membisu seperti biasa. Di perjalanan pulang, Gendis menahan tangisnya. Langit mulai gelap dan rintik hujan membasahi kaca helm motornya. Tapi yang lebih pedih dari air hujan adalah air mata yang tak tertahankan lagi. Ia tahu hatinya mulai patah. Beberapa hari kemudian, Galih datang menemuinya. Mereka bertemu di sebuah warung kopi dekat sekolah. Gendis duduk diam, menatap meja kosong di hadapannya. "Maaf ya, kemarin Mama agak berlebihan," ucap Galih akhirnya. Gendis mengangkat wajahnya, menatap Galih tajam. "Berlebihan?" ulangnya lirih. "Itu bukan pertama kalinya, Galih. Kamu tahu itu." Galih terlihat gelisah. "Aku cuma bingung harus gimana. Aku nggak mau bertengkar sama Mama, lalu aku," Gendis menyela. "Kamu lebih takut melukai perasaan ibumu daripada membela orang yang kamu bilang kamu cinta." Galih terdiam. "Kamu diam waktu dia rendahin aku. Waktu dia bandingkan aku sama Ingrid. Kamu pikir aku nggak punya harga diri?" Galih menunduk. "Aku sayang kamu, Endhis. Tapi kamu tahu sendiri, Mama tuh keras kepala. Aku cuma butuh waktu." Gendis menarik napas panjang. "Waktu? Atau kamu cuma takut memilih?" Kopi yang mereka pesan dingin tanpa tersentuh. Hujan di luar masih turun pelan, tapi deras dalam hati Gendis. Galih tak menjawab, dan disitulah Gendis sadar. Ia mungkin harus berhenti berharap. Beberapa minggu kemudian, kabar menyebar bahwa Tante Puspa mulai serius menjodohkan Galih dengan Ingrid. Mereka bahkan terlihat makan malam bersama di restoran mewah. Gendis mendengarnya dari teman sekolah, juga dari bisik-bisik rekan kerja. Yang paling menyakitkan bukanlah kabar itu, tapi kenyataan bahwa Galih tidak pernah lagi menghubunginya sejak pertemuan terakhir, seolah-olah hubungan 2 tahun itu tidak pernah ada. Gendis mencoba menyibukkan diri. Ia menambah jumlah murid privat, ikut pelatihan online, bahkan mulai menabung sedikit demi sedikit untuk membuka usaha kecil, tempat les bahasa Inggris. Di dalam diamnya, ia menyiapkan diri untuk bangkit, tapi luka itu masih terasa, apalagi saat ibunya mulai bertanya, "Galih kemana? Endhis, kok jarang ke rumah lagi?" Gendis hanya menjawab singkat, "Sibuk, Bu." Padahal, ia tahu yang sebenarnya hilang bukan hanya Galih, tapi juga harga dirinya yang selama ini ia perjuangkan di hadapan keluarga, kekasihnya. Hari itu, udara Solo sangat terik, tapi keringat yang membasahi punggung Gendis bukan karena cuaca, melainkan karena jantungnya yang berdegup kencang. Ia melangkah perlahan menuju rumah Galih, membawa 2 bungkus nasi liwet dan tahu bacem, makanan kesukaan keluarga itu. Ibunya yang memasaknya sendiri dari kantin, berharap bisa tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga Galih meski hubungan anak mereka sedang tidak jelas. "Ajak Mama Galih makan, Endhis. Siapa tahu bisa cairkan suasana," kata ibunya dengan senyum tulus. "Bilang, ini buatan ibu. Maaf ya sederhana, semoga suka." Gendis mengangguk waktu itu. Ia masih punya harapan. Meskipun sudah banyak tanda bahwa ia tak lagi diterima, ada secercah niat dalam dirinya untuk memperbaiki semuanya asal Galih juga mau berjuang. Tapi langkah kakinya semakin berat saat mendekati pagar rumah. Ada mobil sedan putih parkir di depan. Gendis mengenali plat nomornya mobil keluarga Ingrid. Ia mengetuk pintu pelan, lalu dibukakan oleh Tante Puspa. Tatapan mata itu tak lagi hangat. Senyum itu kini hanya basa-basi tipis yang dipaksakan. "Oh, Gendis, kamu kesini." Suaranya terdengar malas. "Iya, Tante, ini ibu titip makanan, buatan sendiri. Katanya buat Mama Galih," ujar Gendis sambil menyodorkan plastik berisi nasi liwet. Tante Puspa tidak langsung menerimanya. Ia melirik ke dalam rumah sebentar, lalu melipat tangannya di dada. "Kamu belum tahu ya? Hari ini keluarga Ingrid datang ke sini. Lagi ada pembicaraan?" Gendis tercekat. "Pembicaraan?" "Ya, soal masa depan," jawab Tante Puspa santai. "Kita bahas rencana pernikahan. Mama seneng banget kalau Galih bisa sama Ingrid.
Mereka cocok banget, satu level. Kalimat itu menghantam dada Gendis seperti palu. Tapi ia masih mencoba tersenyum, meski bibirnya gemetar. Oh, baik, Tante. Kalau begitu, saya pamit saja. Namun sebelum ia sempat berbalik, Tante Puspa berkata lagi, lebih pelan, namun tajam. Gendis, kamu baik, tapi kamu itu terlalu jauh untuk Galih. Kamu tuh siapa? Sih, anak buruh bangunan, ibumu jualan di kantin sekolah. Kamu pikir keluarga kaya kami bakal terima kamu? Gendis membeku di tempat. Tangannya gemetar memegang plastik, nasi yang belum sempat ia letakkan. Mama Galih bisa baik, bisa ramah. Tapi kalau urusan masa depan anak, ia harus realistis. Di, maaf ya, kamu itu nggak cukup buat Galih. Gaji kamu aja berapa? 800.000, bisa apa? Suasana di luar rumah sunyi, hanya suara cicit burung dan desiran angin yang menemani diamnya Gendis. Tak ada Galih, tak ada suara pembelaan, tak ada satupun yang berdiri di sampingnya. Tangannya perlahan menarik kembali plastik nasi dari uluran tangan Tante Puspa. Maaf, Tante. Kalau begitu, makanan ini saya bawa pulang. Ibu saya memasaknya dengan tulus. Bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dibagi. Tante Puspa tersenyum miring. Ya terserah kamu, Nak. Dengan langkah tertatih, Gendis berjalan menjauh. Air mata mulai turun tanpa ia minta, tapi ia tak peduli. Ia ingin segera sampai ke rumah, memeluk ibunya, dan berkata, mereka nggak pantas dicintai. Namun sebelum sampai di ujung gang, suara panggilan dari belakang membuatnya berhenti. Gendis, Galih berdiri di depan pagar, wajahnya panik, seperti baru sadar sesuatu yang penting. Gendis menoleh dengan mata sembab. Aku nggak tahu Mama bakal ngomong kayak gitu. Kamu nggak tahu, atau kamu tahu dan diam seperti biasa? Galih menelan ludah, lalu mendekat. Aku sayang kamu. Endis, tapi aku juga bingung. Mama itu keras. Kalau aku lawan, aku bisa diputus hubungan. Dan kamu pilih diam saat aku dihina. Suara Gendis mulai bergetar. Galih, aku bukan minta kamu marah. Aku cuma pengen kamu berdiri di sampingku. Setidaknya, hargai aku sebagai perempuan yang kamu bilang kamu cintai. Galih hanya menunduk. Dan itu sudah cukup bagi Gendis. Selesai. Galih, katanya dengan suara lirih, namun penuh kepastian. Kamu nggak kehilangan aku hari ini, kamu sudah kehilanganku. Sejak kamu diam waktu aku dilukai. Gendis berbalik dan berjalan pergi, tanpa melihat ke belakang lagi, tanpa penyesalan, hanya dengan satu keyakinan di hatinya harga dirinya tidak bisa ditukar demi status atau cinta yang tidak dibelah. Hari itu, di bawah langit yang mulai redup, Gendis mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Mengakhiri hubungan yang ia perjuangkan bertahun-tahun. Namun di balik luka itu, ia juga baru saja membuka pintu menuju hidup yang jauh lebih terang. 3 bulan telah berlalu sejak Gendis mengakhiri hubungannya dengan Galih. Luka itu masih tersimpan rapi di balik senyumnya yang kini perlahan tumbuh kembali. Ia memilih untuk tidak lagi menoleh ke masa lalu yang telah membuatnya remuk bukan karena lupa, tapi karena ia sadar bahwa dirinya pantas untuk bahagia, tanpa harus dipertanyakan asal-usulnya. Setiap hari, Gendis mengisi waktunya dengan mengajar privat, ikut seminar daring, dan memperluas jaringan pertemanan. Ia tidak lagi berharap diterima oleh keluarga siapapun. Ia hanya ingin menerima dirinya sendiri, dan membuktikan bahwa latar belakang bukan penentu masa depan. Suatu hari, Gendis membaca pengumuman workshop bisnis bertema, membangun edu bisnis dari nol yang akan diadakan di sebuah coworking space di Solo. Narasumbernya adalah seorang pria muda bernama Danu Prastia, pendiri platform pendidikan daring berbasis bahasa Inggris yang sedang naik daun di Jawa Tengah. Ini menarik, gumam Gendis. Ia pun mendaftarkan diri. Hari itu, Gendis mengenakan blus putih, sederhana dan celana panjang hitam. Ia datang tidak untuk mencari peluang, apalagi cinta. Ia hanya ingin belajar, tapi takdir, seperti biasa, punya rencana lain.
Danu tampil percaya diri di depan ruangan, penjelasannya lugas, tidak bertele-tele, dan penuh semangat. Ia tidak hanya berbicara tentang strategi bisnis, tapi juga tentang misi sosial di balik usahanya, memberdayakan guru-guru muda di daerah untuk bisa mandiri secara ekonomi lewat les online. Gendis tak bisa memalingkan perhatian. Saat sesi tanya jawab, Gendis mengangkat tangan. Maaf, saya Gendis, guru honorer dan juga tutor privat. Saya punya rencana membuka tempat les kecil, fokus di bahasa Inggris, tapi saya bingung mulai dari mana. Apa saya harus punya modal besar dulu? Danu tersenyum. Gendis, ya. Terima kasih sudah bertanya. Modal itu penting, tapi bukan segalanya. Yang lebih penting itu wawasan, kemauan, dan ketekunan. Kamu sudah punya itu. Kamu cuma butuh strategi dan jejaring yang tepat. Selesai acara, Danu menghampirinya. Terima kasih sudah aktif. Kalau kamu serius mau bangun tempat les, aku bisa bantu. Mentoring gratis beberapa kali. Gendis terkejut. Serius? Mas, wah, saya nggak nyangka. Danu tertawa. Aku serius. Justru aku suka bantu orang-orang. Seperti kamu guru yang benar-benar niat ingin maju. Pertemuan demi pertemuan terjadi. Setiap akhir pekan, mereka bertemu di CAF atau taman kota, membahas target, strategi marketing, hingga manajemen waktu antara mengajar dan mengelola usaha. Di sela-sela diskusi, percakapan mereka mulai mengalir ke hal-hal pribadi. Danu tahu tentang kisah hidup Gendis, tentang ayahnya yang buruh bangunan, ibunya yang berjualan di kantin sekolah, dan mantan kekasih yang lebih memilih diam saat dia dihina. Gendis awalnya malu, tapi Danu hanya berkata, justru itu yang bikin kamu luar biasa. Kamu berdiri di tengah keterbatasan, tapi nggak patah. Kamu tahu nggak? Banyak orang yang punya lebih, tapi nyerah lebih dulu. Kata-kata itu menempel di hati Gendis, seperti embun di pagi hari tenang, tulus, dan menyembuhkan. Tanpa mereka sadari, benih-benih cinta mulai tumbuh, tapi berbeda dari sebelumnya. Kali ini cinta itu hadir bersama rasa hormat, bukan cinta yang menggantungkan diri pada status atau restu, melainkan cinta yang dibangun dari ketulusan dan kerjasama. Berkat bimbingan Danu, Gendis berhasil membuka tempat les pertamanya, sebuah ruang kecil yang ia sewa di dekat rumahnya. Ia memberinya nama Smart Lingua, gabungan dari Smart dan Language. Awalnya hanya 5 murid, lalu bertambah menjadi 10, 15, hingga akhirnya ia bisa mempekerjakan 2 orang guru bantu. Dalam waktu 6 bulan, Gendis mampu menghasilkan pendapatan tetap yang jauh di atas gaji honorer dulu. Ia juga mulai mengelola kelas online dengan bantuan platform Danu. Bahkan beberapa muridnya berasal dari luar kota, bahkan luar pulau. Ibunya, yang dulu selalu menyisihkan sedikit uang dari kantin demi membantu Gendis, kini bisa berhenti jualan dan beristirahat. Ayahnya pun mulai ikut membantu menata ruang kelas, menggambar mural, dan membuat meja-meja. Belajar sederhana dari kayu bekas. Keluarga Gendis akhirnya merasakan bahwa keberhasilan tidak datang dari status sosial, tapi dari kerja keras dan ketulusan hati. Suatu malam, selepas evaluasi mingguan, Danu mengajak Gendis makan malam di sebuah warung lesehan. Di bawah cahaya lampu jalan dan suara kodok dari sawah dekat sana, Danu menatap Gendis dalam-dalam. Aku tahu kamu perempuan yang bisa berdiri sendiri, tapi kalau kamu izinkan, aku ingin berdiri di sampingmu. Bukan untuk jadi penolong, tapi untuk berjalan bersama. Gendis, maukah kamu menikah denganku? Air mata Gendis tumpah, bukan karena duka, tapi karena kebahagiaan yang datang setelah luka panjang. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk sambil menggenggam tangan Danu. Itulah momen di mana Gendis tahu keputusan meninggalkan Galia adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Setelah pernikahannya dengan Danu, hidup Gendis berubah. Bukan hanya dalam status, tapi juga dalam cara ia memandang dunia. Ia tak lagi berusaha membuktikan apapun pada siapapun,
Ia cukup menjadi dirinya sendiri, perempuan yang dulu dihina. Kini berdiri tegak sebagai istri seorang CEO dan pemilik jaringan tempat les bahasa Inggris yang terus berkembang, tapi tak semua cerita berakhir bahagia. 1 tahun setelah menikah, Gendis mendapat kabar dari seorang teman lamanya yang dulu sama-sama mengajar di sekolah tempat Galih bertugas. Endi, kamu masih ingat Galih kan? Gendis tersenyum ringan. Masih? Kenapa? Kamu tahu nggak? Dia cerai sama Ingrid. Gendis terdiam sejenak, tapi tidak terkejut. Kenapa? Temannya menunduk, lalu berbisik, anak yang dilahirkan Ingrid ternyata bukan anaknya, Galih. Kalimat itu membuat waktu seperti berhenti sejenak, tapi Gendis tidak merasakan kemenangan, hanya ada perasaan lega, seperti beban yang dulu menghimpitnya kini benar-benar runtuh. Setelah menikah dengan Ingrid, kehidupan Galih tidak seindah harapan Tante Puspa. Awalnya memang berjalan lancar. Pesta pernikahan megah, tamu-tamu penting dari Dinas Pendidikan datang, dan tentu saja, Tante Puspa berdiri dengan bangga di pelaminan, memperkenalkan Ingrid sebagai menantu PNS kelas 1. Namun 6 bulan setelah pernikahan, kejanggalan mulai muncul. Tes DNA pun dilakukan secara diam-diam oleh Galih. Hasilnya mencengangkan, anak itu bukan darah dagingnya. Yang lebih menyakitkan lagi, saat dihadapkan dengan bukti itu, Ingrid tak menyangkal. Ia hanya berkata, "Kamu gak akan bisa punya anak juga, kan?" Jadi apa bedanya? Kalimat itu seperti belati yang menancap dalam di dada Galih. Berita itu seperti petir bagi Tante Puspa. Ia syok berat, harapannya untuk memiliki cucu dari pasangan ideal yang ia idam-idamkan musnah dalam semalam. Lebih dari itu, dokter kemudian menyampaikan fakta yang selama ini tak pernah dibuka oleh keluarga. Galih ternyata mengidap kondisi medis bawaan sejak kecil yang menyebabkan ketidaksuburan. Ingrid sering pulang malam dengan alasan lembur, beberapa kali ketahuan berkomunikasi dengan pria lain. Dan puncaknya, saat Ingrid melahirkan lebih cepat dari jadwal, bayi itu justru lahir dengan golongan darah yang tidak cocok dengan Galih maupun keluarganya. Tante Puspa menangis setiap hari, menyesali keputusannya, menjauhkan Gendis, perempuan yang ia tahu sangat mencintai Galih, yang tetap setia bahkan saat dihina. Kondisinya semakin menurun, tekanan darahnya tidak stabil, dan akhirnya ia mengajukan pengunduran diri sebagai kepala sekolah agar bisa fokus pada penyembuhan. Kini, rumah yang dulu megah dengan tawa itu hanya sunyi. Galih, yang dulu selalu menjadi anak mama, kini menjalani hidupnya sendiri dalam kesendirian dan diam. Setahun kemudian, Gendis diundang menjadi pembicara di sebuah seminar nasional bertema Perempuan dan Pendidikan Mandiri. Ia berdiri di panggung besar, mengenakan blazer abu dan kerudung lembut warna pastel. Wajahnya bersinar tenang, penuh percaya diri. Setelah sesi selesai, ia turun dari panggung. Saat sedang menyalami beberapa peserta, matanya menangkap sosok yang sangat familiar di barisan kursi belakang. Tante Puspa. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dari terakhir kali. Gendis melihatnya, rambutnya memutih, dan mata itu tidak lagi penuh penilaian, melainkan penyesalan. Mereka saling tatap, lama, hening, hingga akhirnya Tante Puspa melangkah pelan mendekatinya. "Gendis," katanya lirih, suaranya bergetar, "kamu luar biasa, maafkan aku, ya." Gendis menatapnya dengan tenang. Hatinya tidak lagi dipenuhi dendam, luka lama itu sudah sembuh, dan ia tidak ingin mengulang bab yang sudah ditutup. Ia mengangguk, lalu menjawab dengan lembut, "Saya sudah memaafkan, Tante, sejak lama. Semoga Tante sehat terus." Tante Puspa menangis, tapi Gendis tidak menangis. Ia tersenyum-senyum, seorang perempuan yang telah menang atas luka, atas hinaan, atas penolakan, dan atas dirinya sendiri. Ia tidak pernah melupakan siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan siapa saja yang pernah menjatuhkannya. Tapi ia juga tidak membiarkan itu semua menghalangi langkahnya. Karena Gendis tahu
Menjadi bukan PNS bukan berarti tidak pantas. Dan dihina bukan berarti tak bisa bangkit. Terima kasih, jangan lupa menonton cerita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.